Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Sabbatum Sanctum, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 27 ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudaraku, hari ini kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di bawah langit memperingati Sabbatum Sanctum. Sabbatum Sanctum berarti hari Sabat suci. Oleh karena itu, Sabbatum Sanctum juga disebut sebagai Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi atau Sabtu Suci. Pada hari Sabbatum Sanctum ini, kita memperingati saat di mana tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung Ia mati disalibkan. Sekaligus kita menyongsong hari Paskah pada keesokan harinya, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ada sebagian orang Kristen yang bertanya tentang peringatan Sabbatum Sanctum ini. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, bagaimana cara memperingati hari Sabtu Sunyi ini? Peringatan Sabtu Sunyi pada umumnya dilaksanakan dalam keheningan. Meski dalam keheningan, namun tentu tidak senantiasa berbicara tentang soal kesedihan, melainkan refleksi dan evaluasi diri atas pengorbanan Kristus sampai mati dan dikuburkan. Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara Jumat berdarah dengan Minggu bergelora. Jembatan antara kematian anak domba dengan kebangkitan Yesus Kristus Sang Mesias. Yang penting untuk direnungkan di dalam Sabtu Sunyi ini adalah kesalehan yang dalam dan keluhuran yang agung di dalam pribadi Kristus. Pada masa interval ini, membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Dia mati, namun tidak seperti yang diharapkan dan dibayangkan oleh para pengikutnya. Situasi mencekam karena para murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sabtu Sunyi adalah masa pengharapan. Meski kita tidak tahu pasti apa yang dapat diharapkan, sekaligus masa menanti, meskipun tidak tahu pasti apa yang sedang dinantikan. Lebih dari itu, Sabtu Sunyi itu adalah masa di mana ketakutan untuk mengharapkan dan kekhawatiran untuk berani menanti menjadi suatu kristalisasi situasi yang dingin dan mencekam. Menanti dengan penuh harap di tengah-tengah ketidakpastian. Inilah situasi yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain yang berada di depan kubur Tuhan Yesus. Tindakan ini memperlihatkan betapa mereka sangat terpukul, sedih dan hancur akibat peristiwa kematian Yesus. Mereka hanya bisa terdiam dan tidak mampu berbuat apapun. Apakah mereka tidak beriman? Rasanya tidak. Justru dalam kisah selanjutnya, kedua perempuan inilah yang pertama kali menerima kabar tentang kebangkitan Kristus. Ternyata kesedihan dan kehancuran tidak menghalangi Allah untuk berkarya di dalam hidup manusia. Inilah makna Sabtu Sunyi. Tanpa Sabtu Sunyi, kita tidak akan mengetahui bahwa kesedihan dan kehancuran pun tidak luput dari rengkuhan Allah. Bersedih bukan tanda orang tidak beriman. Allah menyatakan keselamatannya dalam ragam rasa kehidupan. Saudaraku, situasi takut dan khawatir dapat menjadi sebuah suasana yang mencekam bagi jiwa kita. Dalam situasi ini, mungkin saja kita terperangkap dalam ketakutan. Situasi yang mencekam tanpa harapan dan kehilangan segalanya. Bahkan, kita nyaris tidak berbuat apa-apa karena kita tidak tahu harus berbuat apa.
dengan mengenangkan Kristus, maka kita dapat kembali memiliki harapan bahwa Tuhan Yesus hidup untuk kehidupan kita. Dalam kesunyian ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa masih ada pengharapan akan kemenangan di tengah-tengah krisis yang kita alami. Selamat menghayati Sabatum Sanctum, saudaraku. Selamat melanjutkan perjuangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada kalanya kami begitu gundah ketika menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup kami. Kiranya perenungan Sabtu Sunyi kali ini menolong kami untuk kami tetap meyakini bahwa di tengah-tengah berbagai ketiadaan harapan, di tengah berbagai kesedihan, Engkau merangkul dan merengkuh kami, sehingga kami boleh tetap memiliki pengharapan. Dengan demikian, kami boleh berani untuk menghadapi dan melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.